Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kembali lagi dalam acara kajian kitab Mukhtarah Hadits An-Nabawiyah di siang hari bersama Ustadz Ahmad Zaki, dan masih ditemani oleh Ondi dan juga Bang Yusuf Bangkit di perangkat meja operator di siang hari ini. Alhamdulillah kita memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Yang pertama, Ustadz ini datangnya dari Singapura, dari Bunda Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Zaki yang dimuliakan Allah. Seandainya pergi ke masjid karena belum memahami tentang agama, Ustadz, yang ada yang masih buka aurat dan juga ngomong-ngomong semaunya di dalam masjid, itu bagaimana, Ustadz? Apakah tetap dosa atau bagaimana, Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna rushdana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Berbicara keadaan saat ini di mana teknologi sudah sedemikian canggihnya, tanpa kita harus pergi ke toko buku, tanpa kita harus membeli buku-buku agama, di rumah kita pun, di media televisi, di Google, di HP, apapun bisa kita cari informasi di sana. Saat ini tidak ada alasan lagi untuk saya tidak mengetahui masalah ini, masalah itu. Kalau beberapa hari yang lalu di Jakarta terpilih gubernur baru, penduduk Jakarta harus tahu semua. Masa iya mereka punya pemimpin yang baru tapi mereka nggak tahu? Di televisi ada, di surat kabar ada, di info-info lain, di WA, di mana selalu ada. Jadi nggak ada alasan kalau saya nggak tahu bahwa gubernur DKI sekarang saat ini Bang Anies. Begitu juga tidak ada alasan bagi bangsa rakyat Indonesia kalau presiden mereka saat ini adalah Bapak Jokowi, Panglima TNI adalah Bapak Gatot dan sebagainya. Itu tidak ada alasan. Jadi informasi ini sudah begitu terang benderang seperti matahari. Jadi tidak ada yang tidak melihat matahari kecuali hanya orang-orang yang buta. Begitu juga tentang masalah-masalah agama yang tidak terlalu sulit seperti masjid. Masjid itu Baitullah. Semua tahu, sebodoh-bodohnya orang Islam tahu masjid Baitullah. Ditujukan hanya untuk ibadah, untuk sholat jamaah, untuk kebaikan. Kalaupun di luar ibadah ada kegiatan seperti pengajian, itu memang harus. Bukan tanpa ada hubungan. Bukan sesuatu yang terpisah. Memang setiap masjid ya harus ada kajian. Karena masjid untuk ibadah. Kalau tidak ada ilmunya, tidak ada medianya, tidak ada sarananya. Lalu untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan ibadah, nah tentu harus ada ilmu-ilmu yang bicara tentang ibadah. Jadi itu ada kaitannya kalau yang namanya dakwah ataupun pengajian. Tapi kalau yang namanya ngobrol-ngobrol, ini semua saya kira, semua orang tahu cuma tidak mau menghargai. Mereka tidak mau cari informasi. Mereka tidak mau belajar. Setiap orang Islam tahu bahwa aurat yang ditutup bagi laki-laki yang wajib ditutup adalah dengkul sampai pusar. Semua tahu. Tapi karena memang tidak ada kepedulian, enggak ada takut kepada Allah Ta'ala, banyak yang mau buka aurat sambil olahraga, bahkan di masjid pun masih ada seperti itu. Jadi hal ini termasuk ada yang merokok di masjid. Ini bukan sebuah ilmu yang harus kita pelajari dengan susah payah.
yang tadi saya katakan ma'ulima minad dini bid-darurah, yang gak ada alasan untuk nggak tahu. Seperti tadi saya contohkan, langit itu di atas, langit itu tinggi. Itu tanpa dalil, tanpa harus saya belajar benar gak langit itu di atas, benar gak teori ini. Saya harus pelajari matematik dulu untuk meyakinkan saya bahwa langit itu benar ada di atas. Itu nggak perlu pembuktian sampai ke sana. Nah, cuma karena nggak mau berpikir, apapun juga bisa terjadi, kesalahan demi kesalahan. Jadi selagi kita mau berpikir, kemudian diiringi dengan usaha, pasti semua akan berubah menjadi kebaikan. Jadi siapapun juga yang melanggar agama pada saat ini, tetap dia akan berdosa, kecuali ada orang-orang yang memang tinggal di pegunungan, yang sama sekali informasi nggak masuk di sana, akses nggak ada, nggak masuk, itu lain halnya. Tapi bagi orang-orang yang saat ini tinggal di kota-kota besar, mereka punya HP, mereka punya TV, mereka suka membaca surat kabar, tapi nggak tahu informasi sejauh itu, maka tidak ada alasan, mereka tetap berdosa. Kalau yang saat ini ada orang Islam nggak tahu kalau zina hukumnya haram, mereka berzina, bukan berarti nggak berdosa. Mereka nggak pernah mau berpikir. Mereka tahu kok ada pelaksanaan akad nikah di sana sini. Mereka sering mendapatkan undangan ke sana sini. Jadi kalau ada orang Islam nggak tahu hukumnya zina, dia pelaku zina terus menerus, maka tetap dia akan berdosa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Bapak Endra yang ada di Cikarang, usianya 45 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kita sudah sampai di masjid setelah azan, apakah kita sholat tahiyat masjid atau sholat qobliyah yang dilakukan sementara waktunya sudah sempit untuk sholat berjamaah? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah yang saya katakan, kita butuh ilmu. Nah, bagaimana hal-hal semacam ini? Kita taunya kalau setiap masuk masjid sholat tahiyatul masjid, sementara orang sedang melakukan sholat qobliyah, apalagi waktu sudah cekak. Jadi kita sholat apapun juga di dalam masjid, begitu kita sampai, jamaah sedang mengerjakan qobliyah, langsung kita sholat qobliyah. Kalau kita sampai di masjid, tahu-tahu sudah imam sudah takbir, langsung kita ikut bergabung. Jadi kita melakukan sholat, langsung melakukan sholat, entah apapun sholatnya, itu sama juga kita sudah mewakili tahiyatul masjid. Jadi pada umumnya, kalau kita melakukan tahiyatul masjid, mungkin kita sampai ke musola, sampai ke masjid sebelum azan, masih ada jeda waktu. Tapi kalau kita sampai di masjid, orang sedang azan, muadzin sedang azan, kita nggak pantas melakukan sholat, tunggu sampai azan selesai. Setelah azan selesai, itu waktunya melakukan sholat qobliyah. Kita sholat qobliyah. Jadi kita sholat qobliyah sudah mewakili tahiyatul masjid. Karena pada intinya sholat 2 rakaat. Karena kita sampai di masjid, tidak ada waktu yang kosong, kemungkinan kita datang muadzin sedang azan, ataupun kita sampai di masjid orang sedang sholat qobliyah, kita sampai di masjid orang sudah melakukan sholat jamaah. Saya kira nggak keluar dari itu. Andai kata ada yang keluar dari yang 3, mungkin kita datang sebelum azan. 5 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan, kita sudah sampai di masjid, menunggu datangnya waktu sholat. Karena ada jeda waktu yang senggang, sholat qobliyah belum waktunya, sholat maghrib ya memang belum waktunya, belum azan. Berarti kita sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi sholat tahiyatul masjid bisa kita lakukan di saat-saat waktu senggang, di luar waktu sholat qobliyah, di luar waktu sholat jamaah.
Nah, disitulah kita sholat qobliyah. Nah, jadi yang ditanyakan ketika orang sudah sedang qobliyah, sholat qobliyah, langsung kita sholat qobliyah juga. Berarti mewakili tahiyyatul masjid. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ibu Nunung di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, kalau di musola untuk tahiyat masjid bagaimana niatnya Ustaz ya dalam bahasa Arabnya? Apakah memang ada tahiyatul masjid di dalam musola? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tahiyatul masjid, tadi saya katakan, di negara-negara Arab atau di literatur fikih itu enggak dikenal nama musola. Itu hanya sebutan saja. Musola, masjid sama-sama didirikan untuk sholat jamaah. Hanya penyebutannya saja berbeda dan itu hanya ada di Indonesia ataupun mungkin di Malaysia. Tapi kalau di negara-negara Arab nggak pernah dikenal nama musola. Jadi semua tempat ibadah yang ada di sana itu disebut masjid. Setiap orang masuk ke sana tahiyatul masjid. Begitu juga di Indonesia. Baik itu musola atau masjid, sama-sama dibangun untuk sholat jamaah. Jadi tetap hukumnya hukum masjid yang di musola. Walaupun memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan musola bukan masjid. Itu hanya soal bahasa. Tapi soal fungsi, sama-sama tempat ibadah. Jadi kalau buat saya, tetap ketika saya masuk musola sebelum waktu sholat, di luar sebelum azan, nggak ada waktu sholat belum masuk di sana. Nah, tetap kalau saya pribadi, saya ihtiram terhadap Baitullah karena musola juga kan sama Baitullah, masjid juga tempat ibadah. Jadi saya ihtiram karena saya masuk ke rumahnya Allah. Dan perintah untuk ihtiram menghormati rumah Allah Ta'ala itu dengan sholat 2 rakaat. Seandai kata saya nggak sebut sholat usolli tahiyatul masjid, langsung saja usolli sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kalimat tahiyatul masjid juga nggak harus kita sebut. Kita sebut usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Walaupun kita sholat di masjid, walaupun sebenarnya tujuan kita sholat tahiyatul masjid, cuma kita nggak ngucap usolli sunnata tahiyatul masjid. Yang kita ucapkan usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala atau usolli sunnatan lillahi ta'ala. Cukup. Nah, karena tujuan kita penghormatan tahiyatul masjid. Jadi kalau menurut saya, sejauh yang saya tahu, di musola boleh kita lakukan sholat tahiyatul masjid walaupun nggak perlu kita sebut tahiyatul masjidnya, sholat sunnah 2 rakaat, sunat mutlak, nggak masalah. Atau ketika kita habis berwudu, masuk ke musola, masuk ke masjid, kita sholat wudu, berarti juga sudah mewakili. Karena setelah kita wudu, kita masuk ke masjid. Jadi kita niat sunnatul wudu itu juga sama sudah mewakili tahiyatul masjid. Jadi sebelum kita duduk, terlebih dahulu kita sholat 2 rakaat. Inilah yang saya tahu sejauh ini. Adapun ada perbedaan, wallahu a'lam. Baik, sebelum melanjutkan pertanyaan, kami mengundang kembali ikhwan akhwat rahimakumullah yang ingin berinteraksi bersama kami di siang hari ini bisa mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp, bukan lewat SMS Pro karena sedang ada gangguan. Lewat WhatsApp di nomor 081119999720 atau telepon langsung di nomor 0218451512. Dan kita lanjutkan pertanyaan datangnya dari hamba Allah yang ada di Cengkareng ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum atau adab dari kebiasaan berwudu setelah mandi? Apakah memang dalam posisi belum berpakaian sudah boleh berwudu atau berpakaian dulu, Ustaz, baru berwudu? Mohon pencerahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu ini merupakan ibadah ya. Kalau mandi itu untuk membersihkan atau untuk seperti kita gerah ya, kemudian kita mandi biar sejuk. Jadi mandi bisa juga untuk kesejukan, bisa juga memang
untuk membersihkan ya. Bisa juga ya sekaligus dua-duanya, sejuk juga, bersih juga. Biasanya kita kalau dari mana-mana lelah, capek, dari pagi sampai sore sudah berkeringat, berapa kali keluar keringat sampai kering di badan. Nah itu banyak ya kotoran-kotoran yang keluar dari badan. Jadi kita mandi, bersih juga, sejuk juga. Kalau wudhu itu hanya beberapa anggota badan yang terkena air. Itu merupakan ibadah yang memang ada tuntunannya, ada rukunnya. Jadi wudhu ini setelah bersih. Kalau belum bersih, kaki kita terkena najis. Kemudian kita wudhu, ya nggak bisa. Bersihkan dulu tangan kita, badan kita, muka kita, kalau memang itu najis. Kalau nggak najis ya memang nggak perlu mandi, nggak perlu bersih-bersih dulu. Tapi seandai kata biasanya kita mandi, nggak apa-apa mau mandi itu karena najis atau mandi karena sekedar penyejuk, terserah. Yang jelas wudhu ini nggak ada kaitannya dengan mandi. Jadi setelah mandi ya, kita mandi dulu baru kita wudhu. Jadi bersih-bersih dulu. Apalagi kalau memang ada najis, tentu najisnya dikeluarkan dulu. Dan biasanya kita kalau yang namanya ke kamar mandi mau mandi, itu pasti sekalian kita mungkin buang air kecil. Saya kira ini rata-rata. Ya mau saya, mau ini Bang Arifin, Mas Ondi dan lain-lain, saya kira semua setiap orang mandi ya pasti deh sekalian namanya kita buang air kecil. Itu secara otomatis ya. Walaupun nggak ada rencana mau buang air kecil, tapi karena sekalian bersih-bersih, ya pasti buang air kecil juga, walaupun sedikit ataupun banyak. Ya. Jadi setiap kita ke kamar mandi, saya kira itu udah identik ya. Sudah, yang jelas kalau kita mandi ya pasti kita kencing juga. Nah jadi kita bersih-bersih. Setelah kita bersih, nah kita andukkan deh, tutup aurat kita, baru kita berwudu. Kalau bisa jangan di kamar mandinya ya, ada tempat berwudu yang lain gitu kalau bisa ya. Kalau memang kita bisa bikin ya. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Nah jadi kita bersih dulu, kemudian kita pakai kain. Walaupun nggak harus pakai baju dulu, pakai kaos dalam dulu, pakaian dalam. Nggak harus kita sempurna dulu. Sekedar kita pakai anduk ya. Dengkul kita sampai lutut kita, sampai pusar kita itu ketutup, kemudian kita berwudu. Jangan dalam keadaan terbuka semuanya kita berwudu. Ya, ini lain lagi, ini bagian ibadah. Ya, kalau tadi mandi bersih-bersih wajar terbuka semuanya. Nah kalau ini kan bukan, ya bukan bagian bersih-bersih lagi. Ini bagian dari ibadah, persiapan ibadah, masuk dalam toharoh. Jadi ada rukun-rukunnya. Jadi itulah yang saya tahu. Jadi harus tutup dulu ya, baru kita berwudu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ibu Emilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin pas di pengajian haul Ustadz, ada ceramah memberitahu tentang sholat sunnah hadiah untuk yang meninggal yang dikerjakan di waktu maghrib. Mohon penjelasan Ustaz terkait hal ini. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah-masalah khilafiyah, perbedaan memang cukup banyak di negara kita. Buat saya no problem. Seruncing apapun itu perbedaan, selagi ada niat yang baik, saling menghargai, itu nggak masalah. Jadi perbedaan itu satu keniscayaan buat saya. Siapapun juga memang nggak akan bisa sama, walaupun sama-sama ustadz. Di keluarga, saya pun, kakak saya juga sering mengajar di masjid-masjid. Orang tua saya juga mengajar di masjid-masjid. Dan saya juga sama. Walaupun saya berasal dari orang tua, saya diajarkan oleh kakak saya, tapi bukan berarti nggak ada perbedaan di antara yang tiga ini. Saya tetap taat kepada orang tua, saya sayang, saya sangat menghargai. Tapi yang namanya perbedaan nggak bisa dihindari. Cara pandang kita, cara berpikir saya,
Kemudian setelah itu saya pun banyak membeli buku. Sama-sama punya buku. Akhirnya sama juga saya sama-sama belajar lagi. Jadi wajar kalau terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi ini nggak usah ditanyakan soal perbedaan. Ketika kita niat baik, saya sholat ya, saya sholat lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah saja ya. Nggak usah disebut sunnah ini, sunnah itu. Saya sunnah mutlak saja. Ya. Mau berapapun juga sholat sunnah mutlak itu kan boleh. Karena nggak pakai waktu sholat mutlak. Kalau yang wajib ada waktunya. Begitu juga sholat sunnah rawatib ada waktunya. Atau sholat sunnah muakkadah ada waktunya. Duha ada, witir ada. Tapi kalau soal sunnah mutlak itu kan kapan aja bisa. Sebanyak-banyaknya pun bisa. Jadi niat saja sholat sunnah mutlak. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah, aku hadiahkan pahala sholatku ini kepada bapakku, kepada ibuku. Allah maha mengetahui. Allah maha kuasa. Allah bisa menyampaikan niat baik kita. Pahalanya bisa Allah berikan kepada yang kita tujukan. Jadi kalau sebatas ini saya kira nggak ada perbedaan. Cuma ketika kita berikan nama. Nah jadi soal penamaan ini ya. Jadi soal penamaan ini yang tadinya nggak harus dikasih nama kemudian kita berikan nama akhirnya mengundang kontroversi. Jadi cuma soal dinamanya saja. Ya. Jadi kalau buat saya mau dinamakan nggak dinamakan sama saja. Tergantung niat kita, permohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau bisa masalah-masalah seperti ini jangan kita sampaikan ke umum tanpa kita berikan keterangan yang jelas. Yang akhirnya orang terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi kalau saya pribadi ya, saya juga tergolong orang yang sering melakukan sholat hadiah waktu saya masih remaja. Saya pun belum bisa berpikir. Agama yang saya ikuti tentu agama yang saya dapat dari orang tua. Dari ibu saya sering lihat ibu sholat hadiah, saya ikuti. Karena bukan sesuatu yang jelek. Niatnya pun baik. Nah jadi ini soal penamaan saja. Ketika diberikan nama menimbulkan reaksi. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Begitu juga kayak soal tasawuf. Ada yang menerima dengan nama ini, ada yang tidak menerima. Padahal sama-sama kebaikan. Ada yang namanya tasawuf, ada yang memberikan nama tazkiyatun nafas. Buat saya mau namanya tasawuf atau tazkiyatun nafas, itu merupakan kebaikan dua-duanya. Jadi ini soal penamaan, jangan kita ribut soal nama. Tapi kandungannya yang baik, itulah yang kita ambil. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan satu pertanyaan datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada saudara kita yang melakukan sholat Jumat itu dengan azan sekali dan ada yang 2 kali. Bagaimana kita menyikapinya agar persatuan umat terjalin dengan baik? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini juga soal perbedaan. Khilafiyah. Saya setiap Jumat saya sholat keluar. Sekaligus saya jadi khotib. Saya sholat bukan cuma di tempat yang azan 2 kali. Saya juga banyak diundang di masjid yang azannya hanya 1 kali. Itu hal biasa. Selang-seling ya. Jumat ini azan 2 kali, Jumat besok saya sholat di tempat yang azannya sekali. Jadi boleh dibilang itu 50-50. Buat saya, ini semuanya nggak masalah, tergantung maslahat. Nggak sedikit. Saya sering sholat di daerah-daerah Auri, kantor-kantor Auri. Dulu tempat saya sholat berapa banyak ya? Azan sekali. Karena memang di kantor itu, di Auri itu mereka taat dengan aturan kerja, dengan waktu kerja. Saat ini zuhur jam 11.39.
karena memang mereka jam keluar itu jam 12, mau tidak mau tetap nunggu sampai jam 12. Itu yang saya alami terus-menerus. Nah, akhirnya mereka punya kebijakan daripada azan sekali, sedangkan ini harus nunggu lagi. Banyak yang berubah jadi azan 2 kali. Karena itu maslahat sambil mengisi waktu. Jadi ada jeda setelah azan pertama. Kemudian sholat sunnah, dan sholat sunnah juga kan bergelombang. Ya, kalau dilakukan serentak mungkin hanya sekitar 3 menit. Tapi karena bergelombang, yang baru datang sholat lagi, akhirnya sampai mulur waktu, katakan bisa sampai 1/4 jam. Nah, setelah jam 12, nah memang sudah jam istirahat. Nah, jadi ada kebijakan masjid yang memang sebelum jam 12 mereka berpatokan kepada jam kerja, bukan kepada masuknya waktu sholat. Jam berapapun juga, yang penting jam 12. Nah, ini bisa kebijakan berubah. Jadi masalah sholat azan 1 kali atau azan 2 kali, ini masalah perbedaan, ini masalah maslahat. Dulu di zaman Nabi memang 1 kali, tapi ketika Islam sudah ramai, kehidupan masyarakat, keberagaman sudah cukup banyak, kebijakan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an akhirnya 2 kali. Jadi ini nggak masalah, demi maslahat dan lain-lain. Jadi sesuai dengan kondisi saja. Jadi ini sama sekali nggak ada yang perlu diributkan. Yang perlu dibersihkan hati kita. Yang perlu kita benahi kebodohan kita. Karena sama-sama nggak tahu, akhirnya gontok-gontokan. Yang bodoh berdebat dengan orang bodoh lagi. Akhirnya gontok-gontokan, ribut. Nah, jadi kalau sama-sama ngerti dan kita masing-masing nggak fanatik buta, insya Allah deh kita berlapang dada. Bahkan saya nggak segan-segan. Saya kalau sholat-sholat di kampung yang biasa, setelah imam, setelah salam, saya istighfar bareng-bareng. Saya doa, saya fatihah bareng-bareng diaminkan oleh jamaah. Tapi nggak semua masjid seperti itu. Saya nggak risih, saya nggak sungkan. Saya tanya, Pak ini nanti azannya sekali atau 2 kali. Nanti setelah saya imam, setelah salam, itu zikirnya jamaah atau enggak, doa bersama atau masing-masing. Dan mereka menjawab, oh kalau di sini masih masing-masing. Setelah mereka jawaban begitu, saya nggak baca untuk jamaah. Jadi saya menyesuaikan diri di mana saya ada. Kalau saya mau bawa tarawih yang 20, saya kerjakan, saya biasa tarawih 20. Tapi saya sering diundang tarawih di yang 8. Kalau saya mau robah 20, bisa saja, tapi jadi masalah nanti. Jadi kita jangan bersikeras. Jangan kita fanatik buta dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi masalah khilafiyah, lihat maslahat saja. Mana yang lebih baik. Nah, kalau memang untuk persatuan itu lebih baik, saya mengalah. Saya tinggalkan kunut, saya tinggalkan tarawih 20, saya sholat 8. Kalau memang persatuan akan tercapai. Moto saya, tujuan saya persatuan dan persaudaraan. Saya tinggalkan yang sunnah demi maslahat, demi tujuan yang mulia. Jadi ini kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi yang paling bagus itu kita beradaptasi aja deh. Ya, bersihkan hati kita, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita fanatik buta, kita bodoh semuanya, jangan sampai orang bodoh ribut dengan orang yang bodoh lagi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin ada hikmah yang disampaikan terkait dengan kajian kita di siang hari, tafadhol. Para pendengar, pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi soal perbedaan ini yang tadi ditanyakan beberapa masalah, ini sekali lagi saya katakan ujian. Yang namanya hidup ini ujian, dalam beragama juga ujian. Bukan cuma masalah keuangan saja ujian. Waktu kita sakit ujian, waktu ada musibah ujian. Bukan cuma itu. Tapi dalam menjalankan agama juga tetap kita hadapi ujian-ujian. Dengan adanya ujian, adanya perbedaan-perbedaan, ada yang azan sekali, azan 2 kali, kunut dengan nggak kunut,
8 dan 20 ini ujian. Dengan adanya ujian ini ada orang yang berdosa karena ujian. Dia hujat, dia bid'ahkan, dia serang, dia kafirkan. Tapi ada juga dengan ujian ini orang mendapatkan pahala karena dia bisa membawa diri, memberikan pencerahan, dia berlapang dada, dia menghargai, dia menyatukan. Jadi tergantung kita masing-masing. Jadi perbedaan ini sekali lagi saya katakan ujian bisa jadi pahala buat kita, bisa jadi dosa juga buat kita. Orang yang bijak adalah orang yang pandai memanfaatkan, membaca peluang dan memanfaatkan keadaan untuk dia berdakwah di jalan Allah, menyatukan umat, merapatkan barisan. Para pendengar pemirsa TV Rasil, inilah beberapa materi hadis yang kita kaji pada siang hari ini. Semoga manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas hikmah yang disampaikan di siang hari terkait pembahasan kitab Mukhtarah Hadis An-Nabawiyah. Nantikan kajian di hari dan waktu yang sama bersama Ustadz Ahmad Zaki. Dari studio saya Muhammad Arifin temani oleh Ondi dan juga Bang Susu Bangkit mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan terima kasih untuk ikhwan dan akhwat rahimakumullah yang tadi berinteraktif. Ada Ibu Alfi di Singapura, ada Ibu Hani dan juga Ibu Emilza, Ibu Nunung di Bekasi dan juga Bapak Endra di Cikarang, dan juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.